Satu jasad ditemukan dan dievakuasi oleh petugas medis. Di lain tempat, seorang dengan penuh luka di wajahnya berjalan di dalam rumah dengan membawa cangkul sebagai senjata. Sebuah narasi menceritakan penyebabnya ketika sebuah nama disebutkan. Seorang gadis bernama Subu. Subuh. 1 tahun sebelum kejadian, Tirumeni, orang yang berlumuran darah dan membawa senjata cangkul di awal film. Dia adalah seorang yang bekerja di layanan antar makanan online perusahaan Milmonkey. Sebelumnya, Tiru bekerja di sebuah perusahaan calling center hingga terjadi PHK massal. Tiru memiliki penyakit mental, depresi kronis, dan OCD. Tiru mendapat pesanan di sebuah apartemen. Ketika mengantar, lift di gedung rusak dan si pelanggan tidak mau tahu. Tiru pun menaiki tangga sampai kelelahan. Sesampainya di rumah pelanggan, Tiru tidak mempunyai kembalian dan si pelanggan marah-marah hingga menghina Tiru. Sudah capek-capek naik tangga, si pelanggan membatalkan pesanan. Tiru pun bertindak dengan membunuh si pelanggan. Tiru tinggal bersama temannya Baskar dan Poti. Selama ini, Baskar yang membayar sewa tempat dan dia merupakan atasan Tiru dan Poti di Milmonkey. Dengan tanpa alasan, Tiru menendang TV kepunyaan Baskar, dan ini adalah TV ketiga Baskar yang dirusak Tiru. Melihat hal itu, Baskar sangat marah dengan Tiru dan akan menghajarnya. Namun, Poti melerai dan membela Tiru yang semula akan diusir Baskar. Kembali, Poti menenangkan teman-temannya. எனக்கு மயோனிஸ் வேணும். சார் இங்கிருந்து 12 கிலோமீட்டர் போகணும் சார். Tiru mendapat pesanan dan kembali mendapat komplain dari pelanggan karena tidak membawa saus mayones. Si pelanggan bersikeras untuk diambilkan mayones. Karena jarak yang terlampau jauh dari restoran, Tiru menolaknya. Si pelanggan melemparkan makan ke muka Tiru dan pada saat itu amarah muncul dalam diri Tiru. Dengan sangat sadis menggunakan baling-baling kipas angin, si pelanggan dibunuh. Singkat waktu, Tiru menjalani pengobatan di pusat rehabilitasi jiwa. Tiru mengalami depresi kronis dan gejala OCD. Ketika sedang marah, hasrat untuk membunuh akan timbul dalam diri Tiru. Selama ini, dia masih bisa memendam hasrat itu. Jadi, scene pembunuhan yang tadi kita lihat adalah hanya sebuah hasrat membunuh Tiru atau halusinasi di benaknya. Dia tidak membunuh dua pelanggan tersebut. Dokter pun meresepkan beberapa obat untuk menekan rasa depresi Tiru. Selesai pengobatan, Baskar kaget melihat Tiru keluar klinik psikiatri. Pada malam hari, Baskar dan Poti berdebat persoalan dirinya tidak menginginkan Tiru tinggal di rumahnya karena dianggap sebagai ODGJ. Tiru menjelaskan semua penyakitnya kepada Baskar dan Poti. Mereka berdua tidak perlu khawatir karena dia sudah berobat untuk mengurangi gejala penyakitnya. Baskar yang pada dasarnya tidak menyukai Tiru tetap mau mengusirnya dan lagi-lagi, Poti sahabat setia Tiru selalu menolongnya. Pada suatu ketika, akun Tiru dinonaktifkan perusahaan karena selalu mendapat komplain dan penilaian yang jelek dari konsumen. Tiru memohon kepada manajer agar mengaktifkan kembali akunnya, karena hanya itu pekerjaan dia sekarang. Poti kembali menolong Tiru. Dia membujuk manajer untuk kembali mengaktifkan akun Tiru. Pekerjaan yang dijalani Tiru dan kawan-kawan sangat menuntut, bahkan mereka harus tertidur di jalan demi mendapatkan order. Pada suatu malam, Tiru mendapat pesanan di sebuah rumah dengan gerbang yang besar. Semula, si pelanggan yang seorang wanita berniat membatalkan pesanan, namun Tiru beralasan mengalami sedikit kecelakaan. Si pelanggan tetap membeli makanannya. Sebuah tangan yang cantik muncul dari gerbang untuk mengambil makanan dan hujan memaksa Tiru untuk berteduh. Karena basah akan hujan, si pelanggan memberikan handuknya untuk Tiru membersihkan diri. Apesnya, setelah hujan reda motor Tiru malah mogok. Pada keesokan harinya, Tiru kembali mendapat pesanan dari pelanggan yang sama di rumah dengan gerbang besar, dan kembali tangan yang cantik menerimanya. Tiru nampak senang dengan keramahan pelanggan ini. Singkat waktu, Tiru kembali mendapat order di rumah yang sama. Kali ini, Tiru diizinkan masuk ke dalam rumah. Si pelanggan adalah tuan rumah tersebut, Nyonya Mangayar Karasi. Orang yang sangat kasar dan selalu curiga kepada orang yang rendah. Dia memeriksa makanan karena takut makanannya dimakan kurir dan lalu membayar pesanannya. Tiru dengan sengaja meminta air minum dari rumah itu untuk melihat pelanggan pujaan hatinya. Namun, kali ini yang memberi air adalah orang lain. Tiru masih penasaran dalam hatinya siapa pelanggan yang memiliki tangan yang sangat cantik itu.
Singkat waktu, pada suatu malam, Tiru mengambil orderan Poti ke rumah tersebut dan dengan sengaja bungkus makanannya sangat besar agar tidak muat lubang di pintu gerbang. Si pelanggan harus membuka gerbang terlebih dulu. Hal yang sudah direncanakan Tiru agar bisa melihat sosok yang dia kagumi. Pelanggan itu adalah Subu, seorang gadis cantik yang langsung membuat Tiru jatuh cinta kepadanya. Tiru mulai stalker rumah tersebut demi dapat melihat Subu. Pada suatu saat, sebuah mobil keluar dan Tiru mengikutinya menuju Indomaret terdekat. Di dalamnya, Subu kaget terpaku ketika melihat Tiru yang mengakibatkan terjatuhnya belanjaan Nyonya Manga. Subu merupakan pekerja di rumah besar itu. Karena kesalahannya, Nyonya Manga marah besar dan memukul Subu di tempat umum. Hal itu membuat Subu malu dan Tiru yang merasa tidak enak meninggalkan Subu. Subu dan ayahnya mendapat masalah di kepolisian akibat dari adiknya yang menghisap daun abok. Lewat jalur belakang, sang adik berhasil dikeluarkan. Namun, Subu sangat marah kepadanya karena akibat ulah sang adik tabungan yang selama ini dikumpulkan habis. Nasib Subu tidak kalah apes dari Tiru. Ayahnya seorang peminum, adiknya yang pemabuk. Subu harus putus sekolah demi bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Nyonya Manga mempunyai seorang putra bernama Aji dan adiknya Anita yang tinggal di Amerika. Mereka sangat arogan terhadap Subu. Bahkan, Aji tidak memperbolehkan Subu untuk sering-sering libur karena harus selalu menjaga ibunya. Setelah sekian lama, Subu kembali memesan makanan dan Tiru kembali mengantarnya. Tiru meminta maaf karena telah mengikuti Subu. Tiru mengetahui pekerjaan Subu sejak semula karena tuan rumah tidak mungkin sebaik dia. மழை பெய்து நின்னுட்டு போங்கன்னு சொன்ன குரலும் தலையை துருட்டு துண்டை கொடுத்த கையும் கண்டிப்பா ஒரு முதலாளி இது இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். Hubungan mereka menjadi sangat dekat. Mereka sering mengobrol di telepon dan bertemu secara diam-diam. Tiru juga memperkenalkan Poti kepada Subu. Dengan adanya Subu, kini kondisi mental Tiru membaik. Dia bisa tersenyum, semua depresinya sejenak menghilang. Sampai suatu ketika, pada saat hari ulang tahun Subu, dia menghadiahkan coklat berbungkus warna ungu kepada Tiru. Dengan amarah yang bergetar di tubuhnya, Tiru merusak coklat tersebut, lalu meninggalkan Subu yang menangis kebingungan tidak tahu apa yang terjadi. Tiru sangat membenci coklat, itu adalah racun dalam kehidupannya. Penyebab semua ini terjadi, penyebab depresi kronis Tiru yang akan membuatnya membunuh orang kelak. Tiru memberitahu perihal penyakit mentalnya kepada Subu. Dia merasa ingin membunuh semua orang yang ditemuinya, termasuk Subu. Pelan-pelan, penyakit mental itu mulai menghilang ketika cintanya terhadap Subu tumbuh. Subu menerima segala kondisi yang dialami Tiru. என்ன தம்பிக்கிட்டு போற? எல்லாம் அழுக்கு துணிதான் துவைக்க எடுத்துட்டு போறேன். Sampai suatu ketika, Tiru melihat bagaimana perlakuan Nyonya Manga kepada Subu yang akan libur cuti. Nyonya Manga menggeledah semua barang-barang Subu dan menggeledah tubuh Subu. Bahkan ketika Subu tidak setuju tindakan Nyonya Manga kepadanya, orang tua itu memukul. Hasrat jiwa psikopat Tiru muncul kembali dan ingin rasanya dia membunuh Nyonya Manga. Ketika Subu dan Tiru sedang berduaan, kali ini Nyonya Manga memergoki mereka dan langsung memukul Subu. Tiru yang tidak tahan dengan Nyonya Manga menyuruh Subu untuk berhenti bekerja. Namun, Subu malah memohon untuk Tiru pergi. Subu menelepon Tiru karena terjadi sesuatu kepada Nyonya Manga dan langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Ternyata, Nyonya Manga sudah meninggal dan pengurusan jenazahnya dilakukan oleh Tiru dan Subu. Mereka menggunakan ATM Nyonya Manga untuk membayar segala keperluan jenazah dan membayar rumah pemakaman untuk menyimpan jasad Nyonya Manga sampai anak-anaknya tiba dari Amerika. Diketahui, anak-anak Nyonya Manga sangat sulit untuk dihubungi oleh Subu. Poti yang mendapat orderan bergegas mengantarnya. Namun, baru saja keluar gedung, dia mengalami kecelakaan. Poti harus dirawat di rumah sakit. Tiru berusaha mencari pinjaman kepada Baskar dan manajer Milmonkey. Namun, mereka berdua tidak dapat meminjamkan uang. Tiru bahkan meminjam pada Subu agar menggunakan kartu ATM Nyonya Manga. Subu menolaknya dengan tegas. Bahkan, Tiru sampai memohon bahwa uang yang dipakai akan dikembalikan. Tapi, Subu tetap menolak. Poti masuk ke ruang operasi setelah Tiru mendapat pinjaman dari pengemudi bajai kenalannya. Pada keesokan harinya, Subu kaget ketakutan ketika mengetahui kartu ATM Nyonya Manga hilang. Si pelaku adalah adik kurang ajarnya.
sudah ada penarikan sebesar 2 juta rupiah dari kartu tersebut. Subu segera menemui Tiru di rumah sakit dan operasi Poti berjalan baik. Dia masih hidup. Dengan menangis, Subu memberitahu Tiru bahwa adiknya telah mencuri ATM Nyonya Manga. Dia ketakutan atas apa yang terjadi ketika anak-anak Nyonya Manga mengetahuinya. Di kantin rumah sakit, Aji menelepon karena dia sibuk beberapa hari yang lalu ketika Subu menelepon. அம்மா இப்பதான் மாத்திரை போட்டு தூங்க போயிட்டாங்கடா. Karena ketakutan dan tidak berpikir jernih, Subu malah berbohong bahwa Nyonya Manga baik-baik saja. Scene ini bikin ayah bengong, kenapa harus bohong? Hal yang juga ditanyakan Tiru. Kebohongan Subu yang akan menjadi sumber masalah bagi Tiru kelak. Subu panik ketakutan karena Nyonya Manga dan anaknya mempunyai sifat jahat seperti setan. Dia takut akan dipenjara. Sebelum Aji dan Anita tahu mereka harus mengumpulkan uang yang dicuri, Subu dan Tiru mulai mencari pinjaman ke semua kenalan mereka. Anak-anak Nyonya Manga terus menelepon dan Subu tidak tahu harus apa. Subu terus mencari alasan agar menghindar dari telepon Anita atau Aji. Tiru mempunyai ide untuk mengelabui anak-anak Nyonya Manga, yaitu memanggil artis lokal untuk meniru suara Nyonya Manga ketika anak-anaknya nanti menelepon. Sampai suatu waktu, Anita menelepon dan si artis berhasil menirukan suara Nyonya Manga. Namun, di ujung telepon, Anita berujar bahwa dia sudah mengirim hadiah di pintu gerbang. Celakanya, seluruh keluarga Nyonya Manga tiba dari Amerika hari itu juga. Ternyata, itu yang dibilang hadiah oleh Anita ketika ditelepon. Anita dan Aji mencari keberadaan Nyonya Manga ke seluruh penjuru rumah. Dia bertemu dengan si artis yang disewa Tiru. Sementara, Subu dan Tiru bingung harus berbuat apa. Karena tidak menemukan, Anita bertanya kepada Subu yang terpaku tidak bisa bicara. Si artis mengaku bahwa dia dibayar untuk meniru suara Nyonya Manga. Bahkan, ketika meminta bayaran kepada Anita, yang diterima bukanlah uang, tapi sebuah pukulan. Subu baru bicara bahwa Nyonya Manga telah meninggal, ketika Aji memaksanya berbicara dengan kasar. Semua orang terkejut dan mulai tidak terkendali. Anita dan Aji memukuli Subu, sementara Tiru berusaha untuk melindunginya. Mereka pun menelepon polisi untuk menyelidiki kematian Nyonya Manga. Lalu, mereka dibawa ke rumah pemakaman tempat jasad Nyonya Manga disimpan oleh Subu dan Tiru. Atas persetujuan Anita dan Aji, maka akan dilakukan otopsi jasad Nyonya Manga demi mengetahui penyebab kematiannya. Mereka curiga ibunya dibunuh. Tiru dan Subu harus menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan menginap di sana. Diketahui bahwa penyebab kematian Nyonya Manga adalah akibat keracunan. Auntie is dead by poison. Anita yang mengetahui hal itu langsung marah tak terkendali. Dia menembaki Subu dan Tiru di kantor polisi. Anita secara arogan menembak ke sana kemari. Subu dan Tiru berhasil lolos dari tembakan. Anita pun diringkus. Tapi namanya juga orang kaya, punya kuasa. Dengan jalur belakang membayar inspektur, maka Anita lolos dari jeratan hukum. Subu dan Tiru menjalani proses interogasi yang keras. Mereka disiksa untuk mengakui bahwa mereka meracuni Nyonya Manga. Pada keesokan harinya, Tiru dan Subu menjalani interogasi dengan inspektur secara terpisah. Tiru tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak meracuni Nyonya Manga, walau kematian Nyonya Manga pantas untuknya. Tiru membuka semua perlakuan kasar Nyonya Manga kepada Subu di depan inspektur. Kata-kata Tiru ini yang nantinya akan dibuat senjata oleh inspektur untuk mengadu domba Subu dengan Tiru. Ketika Subu menjalani interogasi dan inspektur mencoba mengadu domba dengan perkataan Tiru perihal perlakuan Nyonya Manga kepada Subu, kecurigaan mulai muncul terhadap Tiru di diri Subu. Karena pada malam kejadian mereka bertemu dan jendela kamar Nyonya Manga terbuka, kemungkinan Tiru yang melakukannya. Subu mulai teringat tentang penyakit mental Tiru dengan hasrat ingin membunuh. Di dalam kantor polisi, Subu yang bertemu Tiru mulai berteriak-teriak dan marah-marah tidak terkendali. Dia menuduh Tiru membunuh Nyonya Manga di depan semua orang polisi. Sebenarnya menurut ayah, Subu juga terkena penyakit depresi kronis. Subu berteriak memukul Tiru menuduhnya membunuh Nyonya Manga. Sedangkan Tiru yang tidak mengerti, hanya terdiam ketika orang yang dicintainya malah menuduh apa yang tidak dilakukannya. Mulai detik itu, Tiru mendapat interogasi yang sangat keras dari inspektur. Rumah tempat tinggal Tiru bahkan digeledah beserta seluruh barangnya. Ketika mendapat penyiksaan yang begitu kejam, Tiru memanggil ayahnya. Lalu, scene kembali ketika Tiru kecil sepulang sekolah menunggu ayahnya menjemput. Cinu,
Sang ayah selalu berusaha membahagiakan Tiru, bahkan dia menipu seorang gadis kecil untuk sebuah baling-baling kertas. Karena mengayuh sepeda dengan cepat, baling-baling itu rusak yang membuat Tiru marah. Chinu sangat menyayangi Tiru. Dalam marahnya, Tiru meminta dibelikan coklat. Tiru bahkan memberi contoh bungkusan coklat yang selalu temannya makan. Dia celamitan terhadap coklat itu dan meminta kepada Chinu. Walaupun harga coklat itu mahal, Chinu berjanji pada hari ulang tahun Tiru, dia akan menghadiahkan coklat. Kesederhanaan tidak mengikis rasa cinta Chinu kepada Tiru. Begitu pula sebaliknya. Ayah dan anak ini terlihat kompak dalam menjalani kehidupan. Chinu bekerja di sebuah warung sembako di pasar yang juga menjual coklat incaran Tiru. Dia bekerja sampai malam hari. Pada hari ulang tahun Tiru, Chinu ingin pulang cepat dan meminta kepada bosnya untuk memberikan coklat yang dijual sebanyak 2 buah. Si bos menolak karena coklat itu sangat mahal. Chinu meminta dipotong aja dengan gajinya. Si bos tetap menolak karena potongan pinjaman bulan lalu aja belum selesai. Chinu yang sudah terlanjur janji dengan Tiru dan sangat menyayangi anaknya, tetap memaksa untuk 2 coklat itu. Terjadi perdebatan antara Chinu dan si bos. Chinu yang memaksa mengambil coklat berusaha dicegah si bos dan tanpa sengaja, si bos terdorong ke belakang yang membuatnya terluka. Si bos memukuli Chinu di depan orang banyak, bahkan dia memfitnah Chinu telah mencuri uangnya. Tiru yang menunggu Chinu di gerbang sekolah karena terlalu lama, akhirnya dia pulang sendiri. Si bos menghubungi polisi dan menuduh Chinu mencuri uang dan melukainya. Tiru melihat sang ayah sedang berlutut memohon ampunan kepada si bos dan polisi. Chinu yang melihat sang anak berusaha ceria di depan Tiru. Dengan iringan tangisan Tiru, Chinu dibawa oleh polisi. Tiru merasa sangat bersalah karena keinginannya sang ayah harus ditangkap polisi. Kini, dia tidak peduli dengan coklatnya. Dia sangat menginginkan ayahnya kembali. Chinu sang ayah kembali dengan diantar petugas kepolisian. Dengan kondisi babak belur, Chinu memberikan 2 coklat sesuai janjinya kepada Tiru, walaupun bungkus coklat itu kini berlumuran darah. Chinu mendapat siksaan dari polisi yang membuatnya batuk-batuk. Namun, Chinu tetap tersenyum agar Tiru tidak mengkhawatirkannya. Pada tengah malam, Chinu yang mendapat luka dalam tidak dapat bernapas dan meninggal. Chinu meninggal karena ketidakadilan yang didapatnya hanya demi 2 buah coklat. Atas kejadian itu, kondisi mental kejiwaan Tiru mulai memburuk dan membayangkan akan membunuh siapapun yang terlibat dalam kematian ayahnya. Itulah penyebab kenapa Tiru sangat membenci coklat yang diberikan Subu pada ulang tahunnya. Sir, this is great news. Thank you so much. Scene kembali ke masa sekarang di mana, karena tidak kuat menghadapi penyiksaan, Tiru mengaku telah membunuh Nyonya Manga. Untuk dapat naik ke pengadilan, pihak polisi dan jaksa harus mengadakan olah tempat kejadian perkara. Tiru dan Subu dibawa ke rumah Nyonya Manga untuk rekonstruksi kejadian pembunuhan Nyonya Manga. Semula, jaksa curiga bahwa Tiru mendapat siksaan agar mengaku. Di dalam rumah di depan keluarga Nyonya Manga, Tiru menjawab semua pertanyaan jaksa dan polisi bahwa dia telah membunuh Nyonya Manga. Tiru masih membela Subu karena polisi bertanya, apakah dia ikut campur dalam pembunuhan? Di dalam kamar Nyonya Manga, Tiru memperagakan bagaimana dia memberi pil racun. Lalu, kameramen dari tim kejaksaan mengetahui bahwa ada selembar surat di bawah tempat tidur Nyonya Manga ketika mengambil tutup lensanya yang terjatuh. நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன். தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு என் வாழ்வை முடித்துக் கொள்கிறேன். Surat itu adalah surat terakhir Nyonya Manga yang menyatakan bahwa dia bunuh diri dengan meminum racun. Alasan dia melakukan itu adalah anak-anaknya menjauh darinya dan akan membawanya ke panti jompo. Bahkan, Nyonya Manga dilarang untuk menemui cucunya. Surat itu tertiup angin ke bawah ranjang yang menyebabkan polisi tidak menemukannya di awal investigasi. Astaga, ternyata Nyonya Manga meninggal bunuh diri dan bukan dibunuh Tiru. Karena mendapat penyiksaan, Tiru terpaksa mengaku dan mengikuti skenario polisi. Jaksa pun menutup kasus ini dan tidak akan memperkarakannya di pengadilan. Polisi sialan masih aja berkilah bahwa surat itu akan diuji di lab. Subu si betina ruwet berlutut meminta maaf kepada Tiru. Karena atas ulahnya di kantor polisi dia menjadi seperti ini. Dia sudah meragukan Tiru. Pelan-pelan penyakit Tiru mulai kembali. Singkat waktu, Anita beserta paman
menemui ayah Subu yang meminta izin agar Subu dibawa ke Amerika bersama mereka. Sang ayah setuju akan hal itu karena mendapat uang yang banyak. Tiru dan Subu kini dibebaskan dari segala tuduhan. Subu masih berusaha meminta maaf pada Tiru, namun kali ini dia mengabaikannya. Tiru, please Tiru, தெரியாம பேசிட்டு. Penderitaan dan ketidakadilan bahkan dari orang yang dicintainya membuat keadaan Tiru menjadi lebih buruk. Untuk kasus pencurian uang yang dilakukan adik Subu akan dihentikan dengan syarat Subu harus ikut Anita dan Aji ke Amerika. Tiru kembali ke rumahnya. Alangkah terkejutnya dia ketika semua barangnya sudah dibuang keluar rumah oleh Baskar. Satu-satunya foto Cinu yang menjadi kenangan terbaiknya rusak. Hal itu membuatnya tambah hancur. Pada waktu bersamaan, Subu dan Anita sedang mengantri untuk mengurus kepergiannya ke Amerika. Pada momen ini, Subu mengetahui dari Aji bahwa Nyonya Manga memberikan wasiat rumahnya kepada Subu. Anita sangat marah atas hal itu. Sebenarnya, pada saat kematian Nyonya Manga, semua kesedihan dan kemarahan anak-anaknya hanya kebohongan. Subu? Lalu, Subu melarikan diri dari Aji dan Anita. Baskar yang kembali ke rumah menemukan Tiru yang sedang mandi. Dengan menangis, Tiru meninggalkan rumah itu. Ternyata, Baskar telah tewas terbunuh oleh pipinya sendiri. Di kantor pusat Milmonkey, terjadi demo karyawan yang mana akan terjadi PHK massal. Subu yang kabur dari Aji dan Anita menuju rumah Tiru. Namun, di rumah jelas kosong. Tidak berselang lama, Aji datang untuk mencari Subu. Subu juga mencari Tiru di tengah demo karyawan, namun tidak menemukannya. Sementara, Tiru berada di dalam kantor. Bos perusahaan menggunakan kekuatan polisi untuk membubarkan kerumunan demo. Tiru menyerang bos ketika sedang di toilet dan dengan kejam, Tiru membunuh si bos di kubangan kloset. Aji akhirnya menemukan Subu dan membawanya ke rumah kembali. Di rumah, Anita yang kesetanan memukuli Subu yang memohon agar tidak dibawa ke Amerika. Subu rela memberikan kembali harta warisan Nyonya Manga. Namun hal itu tidak menghentikan Aji, Anita dan paman memukuli Subu. Tiru datang ke rumah untuk membalas dendam. Penjaga di depan sudah dia habisi. Ketika membuka gerbang, Tiru melihat Subu yang berlutut persis seperti yang ayahnya lakukan dulu. Sebuah pemicu hasrat membunuh dalam diri Tiru. Tiru menyerang semua orang, bahkan dia tidak lagi merasakan sakit ketika dipukul. Dia menyerang Aji dengan brutal. Si paman yang semula menyerang menggunakan gunting taman dibunuh oleh Tiru dengan alat yang sama. Anita yang memiliki senjata menembak Tiru dan membuatnya terluka. Senjata Anita berhasil dibuang Tiru dan dia memburu Anita sampai ke kamarnya. Di dalam kamar, Tiru membunuh Anita. Kini dia memburu Aji yang bersembunyi di bawah tempat tidur Nyonya Manga. Dengan menyeret Aji, Tiru membunuh tepat di depan altar pemujaan Nyonya Manga. Tinggal orang yang menjadi sumber masalah bagi Tiru. Dia adalah Subu. Tiru bertanya kepada Subu, "Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu tidak mempercayai aku?" Subu berlutut meminta ampunan dari Tiru. Tiru memberi maafnya. Dan jika si bos tempat ayahnya bekerja dulu juga memaafkan ayahnya, maka dia akan hidup bahagia. Tiru mencintai Subu berawal ketika melihat tangannya. Tiru lalu berjalan keluar gerbang. Dalam bayangnya, Cinu menanti menjemputnya dari sekolah. Tangga pula. Enggak pula. Berasa. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.